Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini. Hari Kamis 4 Januari 2024. Seperti biasa sebelum kita memetakan satu hari ke depan, menempatkan entry point terbaik kita akan coba untuk mereview satu hari kemarin yang sudah kita analisakan pagi dan hasilnya seperti apa. Kita akan coba untuk nanti jadikan sebagai bahan untuk koreksi dan evaluasi kita untuk perbaikan kualitas trading kita tentunya. Yang pertama diawali dari history ya, satu hari sebelumnya dan tentu beberapa hari sebelumnya yang ada pengaruh yang signifikan tentunya. Kita awali kemarin kita tarik garis ke atas kemudian ke bawah, ada dua titik yang bertemu di sana, maka kita perkirakan akan terkoreksi naik dan kita akan mengujinya di garis warna kuning dengan tanda lingkaran abu-abu di sana. Dengan petunjuk ketika di area ini mampu menembus dengan baik, maka dia akan bergerak naik menuju targetnya, yakni berada di area resisten. Sebaliknya, di garis warna kuning pertama ini, di lingkaran abu-abu ini, jika tidak mampu menembus atau break dengan baik, dengan momentum yang signifikan, maka berpeluang akan memantul kembali ke bawah, akan berpeluang memantul kembali ke bawah. Kemudian di bawah yang terdekat kita uji dengan area supportnya di kisaran harga 2058 ya. Di sini ada double bottom namanya. Ada double bottom di sana, di mana ketika ini ditembus dengan kuat, maka berpeluang akan berlanjut menuju ke target berikutnya atau mendekati area support berikutnya. Kita tempatkan yang di awal mungkin sempat bergerak naik, kita tempatkan posisi buy 2063. Ya, tentu kita menempatkan di bawah level ya, di bawah area resisten dengan harapan ya walaupun sampai di resisten kita sedikit banyak bisa exit ya. Di sana hanya sampai di 200 sekian. Tentu ketika satu posisi tersentuh sudah kita siapkan antisipasi di bawahnya ya. Apakah kita menggunakan stop loss, apakah kita menggunakan cut loss manual, atau apakah kita menggunakan recovery dengan cara switch atau averaging. Sekali lagi kita tidak menempatkan angka di sana dengan satu harapan teman-teman bisa menempatkan sesuai dengan tingkat kecemasan masing-masing, sesuai dengan perhitungan resiko yang ditetapkan sesuai dengan porsinya. Sehingga kalaupun pakai averaging, pakai switch, saya pastikan tetap akan keluar dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Sementara di sisi bawah, sell kita tempatkan di bawah level psikologisnya di hari sebelumnya, dengan tentu tujuannya biar tidak selalu tersentuh ketika mendekati area psikologisnya. Kemudian tersentuh di candle ini ya, dan setelah tersentuh sempat koreksi kecil, setelah itu kembali turun langsung tercapai satu target yakni di 2048 atau sekitar 600 sekian. Tentu satu target tercapai ini adalah satu keberhasilan yang paling utama ya. Meskipun pada akhirnya kembali turun, tentu kita akan melihat menguji. Sekali lagi sudah kita ingatkan area target ini adalah juga dijadikan sebagai area uji. Tentu di area seperti ini nanti kita perhatikan apakah di candle yang terbentuk di sana ada penolakan, ada rejeksi, ada pelemahan kekuatan,
atau bahkan mungkin ada tanda-tanda lain di mana kekuatan bullish akan muncul. Sampai dengan target ini tidak ada tanda satupun di sana. Hanya petunjuk awal adanya rejeksi di sana. Tetapi tidak terkonfirmasi dia akan bergerak naik. Sehingga berpeluang kembali turun mendekati target berikutnya. Demikian juga di target berikutnya, setelah terbentuk satu candle ini juga tidak terpenuhi atau tidak terkonfirmasi dia akan memantul ke atas. Yang ada hanya petunjuk awal, ada rejeksi yang cukup signifikan mendekati menyentuh area jenuhnya kemudian berbalik, tetapi tidak ada konfirmasi, karena itu bisa kembali dia turun. Yang pada akhirnya di titik jenuhnya, di area jenuh jualnya, di situ sudah mulai ada penolakan, sudah mulai ada loss momentum, dan sudah mulai berganti warna. Itu artinya bisa menjadi akhir dari sebuah trennya dan akan kembali memantul ke atas. Tentu memantul bukan berarti reversal yang akan mengubah tren. Bisa jadi dia hanya koreksi sampai di titik retracement-nya. Setelah itu bisa balik kembali turun. Dengan demikian sebenarnya kalau kita melihat dari historinya, setidaknya 2 potensi bahkan 3 peluang kita bisa mendapatkan ya, termasuk peluang reversalnya atau peluang koreksinya sudah lebih dari cukup untuk satu targetnya. Sehingga satu hari kemarin kita sebut maksimum dalam probabilitas kita. Yang kedua, kita akan mencoba kembali memetakan untuk satu hari ke depan dengan melihat histori tadi, dengan melihat perjalanan satu hari kemarin. Kita tetap akan memperhatikan pergerakan bearishnya dengan tanpa mengabaikan bullish yang sudah mulai bergerak. Kita awali dari kecenderungan seperti ini, kemudian terkoreksi, setelah itu kembali bergerak turun. Nah, satu kecenderungan, satu tren mulai terbentuk, struktur seller mulai terbentuk, akan kembali nanti bergerak turun ya, dengan catatan tentunya di area pentingnya sudah tidak mampu dilewati dengan baik ya. Saya tandai di sana dengan warna kuning ya, warna kuning. Kemudian biar tidak banyak mengganggu, kita akan hapus kembali. Warna kuning mengindikasikan adalah area retracement-nya. Sementara sebelum area retracement di sana ada level psikologisnya ya, di kisaran harga 2048 ya, nanti bisa berpeluang sampai di sana. Nah, perhitungan kita bisa jadi nanti setelah terkoreksi ini, apakah sampai di titik ini atau mungkin hanya sampai di sini. Kita juga akan nanti mengujinya, atau bahkan tidak sama sekali di sana, karena ini sudah bagian dari koreksi ya, sudah bagian dari koreksi, mencoba untuk melawan, tetapi kita lihat nanti kekuatannya ya, semakin bergerak ke atas maka nanti akan diuji di area penting yang di atasnya lagi. Area itu bisa menjadi area nanti yang menjadi benturan ya. Apakah itu area retracement-nya, level psikologisnya, atau area resistennya. Kalau kita amati pergerakan bukaan hari ini sedikit melompat ke atas ya. Itu artinya justru akan mengindikasikan pembalikan ke bawah ya, karena terlalu kecil lompatannya, sehingga kita perkirakan akan kembali turun ya, tapi saya akan coba untuk kasih koreksi sampai di atas, setelah itu kembali turun.
Nanti kita akan uji di sana, akan kita uji lagi di area supportnya. Ya, sekalipun masih ada potensi, ada peluang bergerak naik, bahkan maksimum hingga sampai di kisaran 2057 masih bisa. Perhatikan dari sisi swingnya atau swing high-nya di sana. Swing low-nya juga nanti perhatikan ya. Ketika tidak terbentuk swing high dan swing low yang satu arah, maka bisa nanti akan mulai berubah ya. Ini swing high dan swing low-nya masih menuju ke bawah. Sampai saat ini masih menuju ke bawah. Sehingga peluang untuk bergerak turun itu tentu menjadi dominan. Kemudian di mana kita menempatkan posisi kita ya. Kita menempatkan fokus ke sell sebenarnya. Boleh saja di sini atau kita tunggu dia bergerak naik, terbentur di sana, kemudian terkonfirmasi turun, bisa kita menempatkan sell-nya di sini, boleh. Atau kita tempatkan dulu di awal di 2038. Nanti target yang terdekat berada di area supportnya. Kita bisa tempatkan untuk sell di sini. Sell di 2038. Dengan target yang terdekat di supportnya 2031. Poin 23. Berikutnya kita akan lihat nanti di sini apakah dia mampu break atau tidak, mampu menembus atau tidak. Kita akan lihat jika nanti mampu menembus maka berpeluang akan mendekati target berikutnya ya. Kita akan coba lihat dari sisi sebelah kiri. Oke, kita coba untuk menempatkan target yang kedua berada di 2024. Ini target yang kedua di 2024. 2024.04. Sementara di puncak ya, di sisi bawah kita akan gunakan area ini untuk jenuhnya agak di bawah ya, kita ambil di antaranya. Kita bisa menempatkan area jenuh di 2011. Area jenuh kita tempatkan di 2011 poin sekian ya, kira-kira di sini. Sementara di sisi atas kita menempatkan posisi buy di sana dengan targetnya di Oke, kita tempatkan buy di 2045. 2045.62 dengan target yang terdekat berada di tengah ya, di area koreksinya di 2052. Target yang terdekat untuk belinya berada di 2052.11. Sementara jika nanti di area ini mampu menembus dengan baik, mampu melewati dengan baik, dengan momentum yang signifikan, tidak ada tanda-tanda dan konfirmasi yang kuat untuk turun, maka akan kembali mendekati target yang kedua berada di 2058.21. Sementara di jenuh beli ya, hari ini kita perkirakan maksimum
Kita perkirakan maksimum bukan di sana tapi di sini. Kira-kira berada di 2074 ya, area jenuh berada di 2074 jenuh belinya ya. Nanti kita masih akan menguji di area resisten yang terdekatnya ya. Di area di situ nanti kita lihat apakah ada tanda-tanda pembalikan, apakah ada konfirmasi dia berbalik atau justru ada momentum yang jauh lebih kuat. Sehingga ketika tidak ada tanda-tanda dia berbalik, maka jangan pernah dia dilawan ya. Kita ikuti aja tren yang ada sebelum betul-betul tanda pembalikan itu muncul dan terkonfirmasi tentunya. Ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang belum ada persiapan untuk trading plan-nya ya. Kira-kira seperti ini ya. Yang belum ada trading plan mudah-mudahan bisa membantu mengotak-atik ya. Dengan visual yang ada ini, mungkin teman-teman yang masih awal, yang masih merabanya masih sulit, setidaknya bisa dijadikan sebagai referensi untuk menempatkan atau menentukan sendiri bagaimana titik entry-nya, bagaimana memetakannya, dan tentu sesuai dengan style masing-masing. Semua punya cara untuk menempatkan titik entry, tidak ada yang salah. Baik di atas maupun di bawah, di tengah pun boleh-boleh saja. Karena semua punya perhitungan, punya rencana, dan punya target. Jadi jangan menganggap yang kita lakukan selalu benar. Karena benar menurut kita, menurut orang lain yang dia punya rencana sangat berbeda, dia sudah bisa menghasilkan. Jadi belajarlah hargai pendapat orang lain. Silahkan jadikan dirimu itu sebagai masternya sendiri. Jadi orang lain kita boleh melihat, tapi keputusan ada di masing-masing kita. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu, dan mudah-mudahan hari ini maksimum profitnya seperti di hari-hari sebelumnya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.